Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara sekalian, tema pagi ini adalah Yesus yang terbaik. Yang terbaik di dalam hal apa? Di dalam banyak hal, baik dari kehidupannya secara sosial maupun secara rohani. Yesus adalah luar biasa dari semua pemimpin-pemimpin agama di dunia ini. Dari kelahirannya, kehidupannya, bahkan sampai kematiannya dan dia bangkit dari kematian, tidak ada seorang pun pemimpin di dunia mengalami seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kehidupannya sendiri selama dia di dunia sebagai manusia, maka saya sebut Yesus yang terbaik dalam arti keadaannya sebagai manusia. Dia tidak berbuat dosa, tidak punya hidup atau tidak berkehidupan dalam dosa. Dia tidak melakukan dosa. Hidupnya benar-benar di dalam kekudusan dan kemurnian sebagai pribadi dan sebagai manusia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itu adalah hal dan keputusan yang tepat, karena memang Dia adalah Tuhan dan Yesus adalah yang terbaik dari semua pemimpin-pemimpin di dunia ini. Dan terlebih Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita pagi hari ini, waktu Yesus mati dan Dia bangkit, tidak berhenti sampai pada peristiwa kebangkitannya. Dia sendiri naik ke surga. Dan kenaikannya ke surga itu ada paling tidak dua komunitas yang memberikan kesaksian atau menjadi saksi, yaitu yang pertama dikatakan di dalam Alkitab, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Tentu ayat ini merupakan tafsiran kita adalah sebagai malaikat yang memberikan pernyataan, yang memberikan kesaksian, bahkan menyaksikan kenaikan Yesus ke surga, bahkan nanti kedatangannya yang kedua kali. Dan Bapak Ibu Saudara, komunitas yang kedua adalah murid-murid. Mereka disebutkan tidak dalam kata tunggal tetapi jamak. Mereka murid-murid melihat Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga dan murid-murid menyaksikan itu, melihat hal itu terjadi. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara kehebatan Tuhan, hebatnya Tuhan dan luar biasanya Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak saja dia mati, dia bangkit, bahkan naik ke surga, dan dia berikan Roh Kudusnya buat kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saat engkau mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah keputusan yang tepat. Dan kalau toh Bapak Ibu Saudara hanya menganggap Yesus sebagai nabi, tetapi Dia adalah pribadi yang luar biasa, sekali lagi lebih dari pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, mau bandingkan Yesus dengan siapa? Tidak ada seorang pun yang menyamai Dia. Pribadinya sebagai manusia, apalagi keilahiannya. Dan di dalam teologi Kristen, Yesus tidak saja sebagai manusia, tetapi Dia adalah Allah yang menyatakan diri di dalam rupa manusia. Jadi Yesus itu bukan manusia yang pengen jadi Allah, tetapi Dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia kepada umatnya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang berpikir dengan adanya agama-agama, apakah Allah itu berarti banyak? Allah itu tidak banyak. Allah itu tetap satu. Allah Yehova, Allah Yahweh, Allah yang adalah roh, Allah yang menciptakan alam jagat raya ini, Allah yang mengasihi umatnya, dan Allah yang adalah roh itu, Dia sudah datang dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan kita bersyukur bahwa kita boleh mengenal Dia dan mempercayai Dia. Dan tepatnya Dia boleh menyatakan dirinya kepada kita dan kita percaya. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, pastikan kita boleh terus menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Karena Yesus adalah yang terbaik dari semua manusia yang ada di dunia ini, bahkan dari semua pemimpin-pemimpin yang ada, karena Dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan buat kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau oleh karena kasih-Mu mau menyatakan pribadi-Mu kepada kami dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan saat kami menaruh harap dan percaya kepada Tuhan, mari kiranya Engkau yang akan terus meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami di tengah-tengah segala tantangan problematika hidup yang ada. Kami boleh mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami, karena Engkau adalah pribadi yang luar biasa, Allah yang begitu dahsyat, dan Allah yang mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.